Sungguh tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Dan hanya syukur yang kami bisa ungkapkan dalam hati kami yang terdalam. Engkau Allah yang demikian mengasihi kami, demikian memperhatikan kami, demikian mengerti apa yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba mohon Roh Kudus bekerja pada kami semua, agar benar-benar kami menjadi orang yang percaya, menjadi anak-Mu dan mempelai-Mu sesuai apa yang Kau kehendaki. Karena sejak zaman dulu maupun sekarang banyak orang yang mengaku percaya, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan Engkau secara pribadi. Percaya mereka hanya di mulut dan liturgi. Mereka aktif bergereja, aktif baca firman, tetapi tidak ada pengenalan akan Engkau. Pagi hari ini mohon Roh Kudus buka hati kami semua agar kami benar-benar mengerti apa yang Kau maksudkan dengan percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap membuka hati untuk mendengar kehendak Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Katakan dengan iman, amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom saudara. Tidak ada sukacita ya yang melampaui hal di mana mendengar kesaksian anak-anak Tuhan yang benar-benar klik ya dengan Dia. Mulai bisa komunikasi dengan Tuhan, baik melalui mimpi, atau melalui firman Tuhan, atau melalui apapun. Sebetulnya itulah kekristenan, saudara. Seperti itu. Ya. Nah, pagi hari ini kita belajar, saudara. Ya. Belajar firman Tuhan. Ya. Ternyata ada dua jenis orang Kristen, saudara. Ya. Yang katanya percaya ini dua-duanya. Ya. Dan malah pilihan Tuhan. Tetapi ternyata dalam perjalanannya itu mereka menyimpang. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, saudara. Nah, kita belajar ya. Jadi ini untuk kita, orang yang percaya. Bukan untuk orang dunia yang belum percaya. Nah, sekarang kita baca ya. Bagaimana supaya kita percaya yang dimaksud Tuhan. Nah, karena ini ada yang lain. Percaya tapi lain, dengan hasilnya ya beda nanti. Jadi ada kanan, ada kiri, saudara. Ya, gambarannya begitu. Sekarang kita belajar yang kanan dulu. Ya, bagaimana supaya percaya yang kita omongkan ini, ya memang dengan langkah kita ke gereja, dengan baca firman, dengan persembahan ini itu, keaktifan melayani pekerjaan Tuhan, nggak salah ya saudara. Cuma bisa-bisa kita tidak dikenal Tuhan. Nah, untuk dikenal, yang akhirnya nanti seperti yang saya tadi saksikan, di mana aku sukacita, karena ada anak Tuhan, satu saja, satu persatu, bersaksi, oh aku sekarang ketemu Tuhan. Tuhan bisa ngomong, Tuhanku hidup. Itu Tuhan rindu sekali kepada orang-orang yang mengaku percaya. Nah sekarang caranya bagaimana, saudara, supaya kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Ya, kita baca sekarang Matius 13 ya, ayat 9 dan 10. Ya. Ini ceritanya Tuhan Yesus khotbah ya, melalui perumpamaan penabur ya. Benih yang ditabur sama dengan firman ya, tanah lambang hati. Nah, setelah mendengar khotbah, memperdengarkan khotbah itu, Tuhan ngomong, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa kira-kira waktu itu pada tuli semua yang dengarkan? Nah, mestinya kan ada ya, karena dia ngerti, mereka juga mendengar. Tapi ada pendengaran lain, ya. Mendengar ada dua, saudara. Mendengar sekedar mendengar di telinga, atau mendengar sampai ke dalam hati. Ya, jadi maka disebutkan
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maksudnya supaya mendengar dengan hati. Contohnya apa? Anda duduk dengar ya sekarang, hati yang ngomong, yang siap gitu. Ya, bukan seperti mendengar pidato, ya, atau laporan keuangan. Kalau kita punya perusahaan besar, ya, tiap tahun ada laporan keuangan. Bukan seperti itu, saudara. Kalau hanya begitu nggak ketemu Tuhan, ya. Tapi dengan hati, ya Tuhan, aku siap mendengar. Dengan hati, saudara. Ini yang dimaksud ini. Ya, bukan mendengar secara umum. Tuhan kan tahu orang banyak itu mendengar pengajarannya, tapi dia tekankan ini mendengarnya ini harus dengan hati, jangan hanya seperti sekolah matematika itu mendengarnya dengan otak, masuknya ke otak sini. Oh, 7 kali 7 49. Oh, begitu hitungannya. Itu dengan otak, nggak ketemu saudara, karena Tuhan ini hubungannya dengan hati. Ya, maka disebutkan di Yohanes, ya, awal pelayanan Yohanes Pembaptis disebutkan dia Mesias, anak domba yang akan dikorbankan, dan di tempat lain disebutkan dia adalah mempelai pria, kita mempelai wanita. Ya, jelas kalau kita mengakui dia sebagai Mesias, juru selamat kita harus mengakui ya bahwa aku anak, dia orang tuaku. Nah, setelah menuju dewasa, ya, aku mempelai perempuan, dia mempelai pria. Jelas antara anak dan mempelai yang jelas sekali adalah hubungannya dengan komunikasi. Ada amin, saudara? Yang namanya anak, dia komunikasi dengan orang tuanya. Ya mungkin gak lancar ya. Anaknya ceritanya main, dolan, ya ada waktu kecil mungkin main kelereng, main di layangan, ya. Kalau ada hujan lari-lari, ya. Tapi tetap ada komunikasi dengan orang tua. Ya, Tuhan tidak apa-apa kalau seperti itu, tapi jangan terus-menerus. Kelanjutannya adalah kalau kita sudah menjadi mempelai, jadi Tuhan menghendaki kita bertumbuh supaya kita menjadi mempelai perempuan. Nah, ini mempelai ini hubungannya bukan cerita sendiri-sendiri, ya. Apa cerita kemoan sendiri, laporan, misalkan barusan main hujan-hujanan, laporan, atau baru ya macam-macam itulah. Ya, kalau anak-anak begitu, kalau mempelai itu sudah beda, saling mendengarkan perkataan. Kalau kita mempelai perempuan, mendengarkan perkataan mempelai atau suami. Ada amin, para ibu? Ya kan, mesti tanya. Nah, sebetulnya kehendak, ini istri yang sehat ya, maksudnya yang benar, yang wajar. Pasti dia punya hati ingin ya menggembirakan, membahagiakan. Untuk itu saya harus mendengar. Ya, jadi kita nggak cukup mendengar seperti anak-anak. Kalau anak-anak yang penting saya minta apa diberi apa, ya. Atau laporannya tentang senangnya sendiri. Oh, saya tadi beli roti, beli ini, beli itu. Nggak pernah berpikir bagaimana sebetulnya papa saya atau mama saya supaya bisa senang dengan tingkah laku saya. Ya, apa yang dia kehendaki. Saya kira nggak pernah kalau anak-anak. Taunya diri sendiri terus. Ya. Nah, kalau mempelai, makanya kita harus sampai mempelai, itulah Tuhan kehendaki, ya, kekristenan mempelai perempuan. Mulai komunikasi, ya, mungkin sambil duduk-duduk, sambil nonton TV, ya, mulai komunikasi, bercerita, ya, tentang, ya apa sajalah yang diceritakan. Tapi intinya adalah hubungan kasih antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki, maksudnya mendengar itu, ya, bukan mendengar seperti sekolah atau kuliah, bukan, mendengar antara hatinya yang mulai komunikasi. Ya, jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ayo sekarang ayat 10. Ya. Kedua ini, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Nah, ini mulai ngerti, oh iya ya, saya dengarnya ini harus sesuai Tuhan. Nah, saya bingung. Nah, bingungnya perumpamaan, nggak ngerti.
ngerti maksudnya firman Tuhan ini. Lah seperti saudara ini, saudara. Kalau belum klik ini bingung. Ngomong apa ya? Kenyataannya hidup di dunia ini ya, yang terlihat. Yang namanya iman itu apa? Bingung. Ya. Atau tentang pengajaran firman, bingung. Nah, dalam hal ini ceritanya penabur. Bingung. Nah, maka mulailah bertanya, saudara. Ya, jadi langkah kedua setelah siapkan hati untuk mendengar, yang kedua mulai berkomunikasi. Tuhan, aku bingung mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Nah, itu seperti perumpamaan. Ya. Nah, karena itu perumpamaan, saya mohon Tuhan, dijelaskanlah firman itu kepadaku pribadi. Aku siap membuka hatiku. Ya, dilepas semua pikiran-pikiran. Ya, mungkin datang ke gereja sedang bertengkar, barusan bertengkar dengan suami atau istri atau anak, atau dagang yang sepi, atau jangan pikirkan itu, lepaskan itu semua. Ya, Tuhan bukannya nggak tahu, saudara. Tuhan Maha tahu. Ya, saya buktikan pribadi saya sendiri. Ya, bahwa jelas sekali waktu saya menjadi hambanya. Mau jadi, saya ngomong kepada Tuhan, ya, saya memang melepaskan perusahaan pabrik kayu saya, ya, yang sedang untung. Aku akan mengikuti Engkau. Tapi aku mohon Tuhan, diberi suatu usaha yang mencukupkan hidup saya, agar supaya saya tidak bergantung atau goyah saat saya khotbah. Dan Tuhan menjawab. Dahsyat sekali, saudara. Jadi, dan ada beberapa lah ya, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan jawab, saudara. Ya, Tuhan jawab. Dengan kita pun sama, saudara. Ya. Nah, setelah buka hati, ya, yang tadi itu, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, sebetulnya ini muridnya juga bingung, sama-sama bingung. Tujuannya apa ya? Nah, maka datanglah, ya, tadi ada kata-kata kan, datanglah dan bertanya, ya. Datang itu ya sama dengan beriman, percaya bahwa yang disampaikan itu firman Tuhan, ya. Dan bertanya sekali lagi, bertanya, saudara. Ya. Nanti kalau sudah mulai komunikasi, Tuhan yang banyak ngomong malah, ya. Tapi yang pertama harus bertanya. Atau mungkin saudara pernah dapat rema, tapi bingung, ya. Tuhan ngomong tapi bingung juga, mulai bertanya, ya, agar supaya hal tersebut disingkapkan. Nah, sekarang Matius 16 ayat 17. Ayat 15 dulu, boleh. Belum minta, sambil berbicara, sambil hatinya siap mendengar, ya, tadi kan suruh mendengar, siap mendengar ini. Nah, maka dalam hati Tuhan, maka Tuhan akan bertanya, ya, kepada kita. Artinya posisi hati kita harus benar saat kita mendengar. Ya. Jangan datang ke sini itu tujuannya gimana Tuhan ini itu, bukan. Aku percaya. Nah ini, terus ayat 16. Ayo jawab, tanya, ya. Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus apa? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, ini bukan hanya saat di sini, setiap saat ini kita harus punya keyakinan, percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hidup, saudara, berarti bisa komunikasi. Amin. Nah, bisa hubungan dengan kita. Ya. Kalau enggak repot ini, kalau sudah nggak ngaku nih dia hidup, ya nggak bisa apa-apa. Harus percaya dia hidup. Maka aku percaya Tuhan pasti bisa menjawab kebingungan saya. Walaupun dengan berbagai cara yang saya nggak tahu, tapi pasti aku akan tahu. Ya. Nah, hasilnya apa? Ayat 17.
Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, ini namanya bahagia ini bukan karena kita banyak uang, saudara. Ya. Memang Tuhan tidak berjanji kita melimpah dengan harta dunia, bukan. Tapi bukan pula menjadikan orang Kristen yang sungguh-sungguh berkekurangan, miskin, ya, dengan benar utang sana utang sini, ya, itu pun tidak benar. Yang bahagia adalah bahwa kita mengakui dia sebagai Mesias, juru selamat kita. Nah, ini bahagia. Ya. Saudara pernah merenung, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau juru selamatku. Aku bersyukur. Pernah enggak? Nah, ya harusnya gitu. Syukurnya bukan laris atau sepi. Bukan karena suaminya turut atau istrinya nurut saya, aku bersyukur. Bukan. Tapi engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Aku yang demikian bobrok, engkau bisa ya memilih aku. Bisa berkomunikasi. Bisa siap untuk berhubungan dengan aku. Sungguh aku bersyukur. Sebagai hamba Tuhan, saya berdiri di sini. Kalau enggak ini, saudara, saya stres. Puyeng, saudara. Puyengnya apa ya? Semua di mana gereja pun pasti ada dua kubu. Kubu kanan sama kubu kiri. Maklum, mereka belum dewasa. Jadi sering saling serang menyerang, saling membenarkan diri itu di mana-mana ada, saudara. Nah, kalau hamba Tuhan yang nggak ngerti ini, nggak ngalami, aku yang percaya siap menerima Mesias sebagai juru selamatku. Ya. Jadi fokusnya kepada Tuhan, saudara. Nah, barangkali nanti ada anak Tuhan ya yang dipanggil menjadi hambanya, ya. Ini harus diingat, Mesias. Tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi ya, kebahagiaanku selain aku adalah telah diselamatkan. Sekarang aku sudah mempelai. Ya. Jadi ada suara kanan kiri atas bawah nggak urusan. Aku fokus kepada Tuhan. Ya itulah ya saudara, ini bahagia ini. Ya sekali lagi bukan karena beli mobil baru atau rumah baru, tapi mengakui, menerima dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Bisa diajak komunikasi, ya, bersyukur dan berterima kasih, ya. Oke, ya, itu yang pertama. Sekarang itu tentang pribadi Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, ya, Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Ini berbicara tentang hubungannya kita dengan firman Alkitab, kalau tadi dengan pribadi Tuhan. Jadi kita harus ke pribadi Tuhan dulu, saudara, baru firman baca. Ya, karena sering salah arti. Dikiranya firman terus dibaca sampai hafal, sampai khatam berkali-kali. Ya nggak salah, tapi kalau belum klik dulu dengan Tuhan, nggak bisa, saudara. Nah, ini hanya tulisan-tulisan, hitam di atas putih, nggak hidup. Ya. Nah, sekarang ini yang masalah firman, ya. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, ini murid-muridnya banyak, saudara, yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa demikian? Sekarang kita mundur ke ayat 65. Ya, kita baca mulai sekarang panjang ini, mulai 48 ya, supaya saudara ngerti mumetnya ini orang bagaimana. Jadi kalau saudara nggak pernah mumet dengarkan firman, nah, selalu mesti ngerti, maksudnya ngerti itu berarti saudara belum dengan hati. Kalau dengan hati pasti puyeng, saudara. Dan minta Tuhan menjelaskan. Sekarang ayat 48. Yo. Ini perhatikan ya. 2, 3.
Akulah roti hidup. Terus ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ini dia mulai bingung, masa makan roti jadi tidak mati. Nah, kan puyeng. Nah, terus 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, ini kalau diterima dari sudut otak, ini kan kanibal, saudara. Ya, aku ini roti hidup, dan nanti disebutkan dagingku benar-benar untuk dimakan. Ini menunjukkan pusing saudara kita kalau dengarkan secara langsung bacanya ini. Ayo 52. 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, bingung, mulai apa dagingnya diteteli sedikit-sedikit diberikan apa gimana, ini bingung. Nah, terus 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, jadi ini Yesus menegaskan, saya nggak salah khotbah, benar-benar nih lo. Ya, bukan oh ya salah saya maaf, enggak. Ya, sesungguhnya ya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Benar-benar kamu harus makan. Nah, terus barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, jadi kebangkitan kita, ya, kekristenan yang sempurna harus percaya, ya, harus makan daging dan minum darahnya. Nah, ini tambah bingung muridnya. Terus ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ditekankan lagi, ini benar ini loh, saya khotbahnya. Gitu. Terus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ya, jadi maksudnya menyatu. Ya, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Ya. Yo, teruskan. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya. Ya, ini mulai diterangkan, kalau kamu sungguh-sungguh percaya menerima, diibaratkan sebagai makan dan minum, kamu menyatu ke dalam dia. Ya, nah. Ya, gimana? Ya, akan hidup oleh aku. Ya, jadi ini nantinya munculnya di Galatia 2 ayat 20, saudara. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi manusia lamaku telah mati. Nah, ini, ya, ini dimulai dari sini. Ya. Terus ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati.
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi ini mulai dicerahkan ya. Roti yang dimaksud bukan roti yang fisik, ya, roti dari gandum, ya, tetapi maksudnya kamu percaya kepadaku, maka kamu akan hidup selama-lamanya. Ya. Jadi bukan hanya percaya Yesus, haleluya, amin, terima kasih, bukan, harus yakin benar ini. Ya. Kalau sudah yakin benar, apapun yang terjadi, tetap tenang, saudara. Termasuk maut, saudara. Tenang dia, karena aku percaya bahwa dia Mesias, ya. Telah aku makan, setelah aku terima, maka apapun yang terjadi, kalau aku dipanggil, pasti aku bersama dia di surga. Dan jauh lebih sukacita di sana daripada saya di sini. Ya. Maka orang Kristen yang dewasa, yang sudah mengenal ini, dia tidak gentar menerima maut, saudara. Ya. Bukan sengaja menerjang, menantang maut, bukan. Kalau terjadi, dia tetap tenang. Karena percaya ini, saudara, akan hidup selama-lamanya bersama dia di surga. Nah, terus 59. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Ya. Teruskan 60. Nah ini 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini mulai bertanya, saudara. Aku nggak mudeng, nggak ngerti maksudmu apa itu firman. Mohon Tuhan terangkan. Ya, saya nggak maksud masa suruh makan dagingmu, minum darahmu. Ya, mungkin saudara nggak maksudnya yang lain ya, atau hanya mengerti di otak. Nah itu kalau mengerti di otak belum berlaku. Nah ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita terjebak karena kuliah, doktor dan sebagainya. Wah semangat banget, ngerti tentang Tuhan. Tapi ngalami enggak ini? Karena namanya makan dan minum kan ngalami, masuk ke dalam diri dia. Ya, repot sekali kalau ketemu orang seperti itu. Ya, kekeh. Ya, dikiranya itu ya seperti bangsa Israel. Ya. Di Yohanes 5 ayat 39-40, sebetulnya Alkitab berbicara tentang aku, Tuhan ngomong, tapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ngodor hanya baca nih firman, nggak ada hubungan pribadi. Ini bukan salah yang baca firman, tapi hubungan pribadi dulu. Nah, teruskan, ya. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, Tuhan ngerti hatinya. Ya, kalau saudara ini nggak bertanya, lama-lama goncang ini Kristen-Kristenan apa? Ya, goncang, mulai bingung ini lah, gimana ya? Akhirnya lama-lama menjadi Kristen yang asal ke gereja karena takut orang tua atau karena dididik dari kecil harus ke gereja. Karena baik engkau semua sudah ke gereja sejak saya belum lahir, jadi saya secara umum ya harus ikut. Nah ini goncang, nah, goncang ya. Jadi ini ragu-ragu tentang Mesias itu. Ya, Tuhan tahu. Terus. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, ini berbicara tentang penyalipan, ya, penyalipan Kristus. Nah, ini bubar semua waktu disalib. Tuhan tahu, ya nanti saat saya disalib, tidak ada seorang pun rasul yang mau mengikuti dia. Semua menyangkal dan melarikan diri. Karena apa? Yaitu mereka belum klik bahwa ini Mesias. Ya. Terus ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Ini firman Tuhan ini bukan bicara bagaimana supaya kaya di dunia. Bukan. Ini masalah rohani mutlak. Masalah dunia ini Tuhan sudah memberkati. Hanya kita yang kurang puas. Tidak percaya, kita buktikan. Ya, di Kejadian. Ya, jelas sekali. Ya, sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah menciptakan pohon-pohonan, ya, bumi dan segala isinya, ya, pohon dan buahnya, biji-bijian, dan binatang. Dan itu semua agar dikelola, bukan dimiliki, ya, dan memberkati mereka. Jelas, kalau kita mau kembali hubungan dengan Tuhan, yang digambarkan sebagai kembali ke Taman Eden, berkat sudah tersedia. Ya. Hanya masalahnya kita ini sering serakah menghitung berkat dengan jumlah. Kalau saya punya 100.000, orang lain punya 1.000.000, pikiranku dia diberkati, saya kurang. Nah, gak ada puasnya. Sebaliknya yang hanya punya 10.000 mengatakan saya yang 100.000 sudah diberkati. Aku yang 10.000 belum. Jadi secara nominal perkataan berkat bagi orang Kristen yang belum klik dengan Tuhan. Nah, wah, dia mobilnya baru, rumahnya baru, bikin toko lagi di sana, wah diberkati Tuhan. Bukan itu. Ya. Orang dunia banyak yang seperti itu. Ya. Hanya kegigihan saja. Bisa, nggak usah minta-minta ke roh halus ya. Untuk kekayaan nggak usah, dengan kegigihan saja bisa. Ya. Nah itu terbalik, saudara. Bukan berarti kita makin melarat, makin rohani, juga bukan. Percayalah bahwa aku apabila kembali hubungan dengan Tuhan, ya, seperti di Taman Eden, aku sudah diberkati. Kesatu itu. Kedua, mungkin Tuhan ngerti kita ragu-ragu. Waktu Tuhan bangkit dari kematian dan mau pulang ke surga, dia sambil mengangkat tangannya memberkati mereka, dia naik ke surga. Itu betapa kasihnya dia. Dia ngerti di dunia ini kita tergoncangkan karena apa? Iman kita goyah karena materi. Ya. Jadi saat dia naik ke surga, nah sekarang buka ini penting sekali, saudara. Makanya saya kalau penutup khotbah atau renungan, maka selalu demikian. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang telah menerima berkat. Bukan saya mengucap baru dapat, bukan. Telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan perkataan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya telah lagi, saudara. Bukan. Jadi saudara ini hanya diingatkan, sudah terima sebetulnya aku. Ya. Sudah terima. Ya. Saat dia mau pergi ke surga, dia ngerti sekali. Kita perlu diberkati. 24 Matius. Coba Lukas 24, saudara. Ya. Haleluya. Saudara sudah diberkati Tuhan. Amin ya. Benar-benar amin loh. Apakah dagangannya jadi rame? Oh enggak, sekarang enggak ada dagang yang rame. Tidak ada perusahaan yang berkembang. Ya, yang saya tahu, semua mesti dalam suasana yang mencekam. Ya, sedang ada COVID. Nah, ini yo. Ayat 45. 24 ayat 45. Ya. Dua, tiga. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga ya,
Kitab suci, ya. Jadi untuk mengerti kitab suci ini pikirannya harus dibuka. Pikiran hati, ya, bukan pikiran matematika di sini, bukan hati kita, ya. Di sini harus dibuka, ya. Baru ngerti kitab suci. Kalau nggak ngerti lah percaya. Wong saya sudah ngalami kan. Saya percaya Anda dan saya jauh lebih banyak bacanya dulu. Ya, karena saya memang senang baca, bukan hanya Kristen, saudara. Ada matematika, ada ilmu alam, ilmu tumbuh-tumbuhan, nanam cabai, nanam ini, ternak lele, apa saja saya beli bukunya. Ya. Ada menyaring air supaya jernih, ada semua, mengecor logam juga ada. Saya kemarin baru kembali ke rumah papa saya, kumpul di sana. Saya lihat buku-buku yang lama-lama, itu ada banyak sekali, saudara. Ibaratnya itu harta saya yang terbanyak, duit saya yang paling banyak itu untuk beli buku, saudara. Termasuk buku rohani setelah saya Kristen. Nah, perlu disingkapkan, ya, membuka pikiran mereka terhadap firman. Nah, kebanyakan kita enggak. Makanya Tuhan ngomong, ya, supaya datang dan bertanya. Tadi kan mulai itu Matius 13 disebutkan supaya mendengar. Setelah mendengar, murid-muridnya datang, maka dijawab, dijelaskan. Perumpamaan itu adalah ini kepada murid-muridnya yang mau bertanya, disingkapkan ini, saudara. Kalau nggak bisa, kasihan, saudara. Ya, bertahun-tahun, ya, kok nggak nyambung-nyambung gitu. Nah, ini ternyata ini disingkapkan untuk ngerti firman, bukan kepandaian kita. Kecuali saudara kuliah, nah, sekolah harus pakai otak, tulisi semua yang tahu. Ujian pendeta, itu pakai otak, saudara. Pasal pira, ayat pira gitu, ya, harus hafal. Tapi kalau ini hati di sini, ya. Nah, terus kita lompat. Ayat 50, ini perpisahan terakhir, ya, Yesus dengan kita, dengan murid-muridnya. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Terus ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, apa kurang jelas? Ya. Kejadian pertama, ayat apa yang kejadian di yang depan juga sudah ngomong begitu. Kalau kamu kembali hubungan dengan Bapa surgawi, masuk ke Taman Eden, kamu sudah disiapin berkat. Ini Yesus pun sama. Ya. Nah, jadi diberkati, ya, sambil mengangkat tangan, dia pisah. Ya. Kurang apa, saudara, Tuhan kita, ya, hanya kita saja yang sering salah, saudara. Jadi akhirnya nggak ketemu-ketemu. Ya. Dan dampaknya apa? Ya. Ayat 52. 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Nah, kalau orang yang sudah klik dengan Tuhan, dia selalu hatinya sujud menyembah dia. Mungkin sedang nyetir, sedang masak, sedang cuci piring, sedang lain-lain, tapi hatinya ini sujud. Tidak ada sesuatu yang aku sembah selain engkau. Memang aku perlu uang di dunia, tetapi itu nomor sekian. Aku percaya, ya, bahwa engkaulah yang luar biasa, Tuhanku yang hidup. Ya. Aku bersyukur telah menerima engkau sebagai juru selamat. Aku sekarang sebagai mempelaimu. Aku rindu hanya satu selama saya hidup, menyenangkan hatimu. Nah, untuk bisa menyenangkan hatimu, aku harus tahu kehendakmu.
Maka saya mulailah bertanya-tanya. Ya. Bukan syukur, haleluya, diberi napas panjang. Ya, kalau dihitung satu tabung, nah misalkan 100.000 untuk berapa jam? Saya sudah 70 tahun, berapa ribu tabung. Kalau diberi dekat sekali duit berapa, nanti bermiliar-miliar, aku bersyukur. Bukan itu. Orang dunia juga diberi gratis. Nah, tapi sukacita ini loh, aku diberi kesempatan hubungan dengan engkau. Ya, sebelah kayak mempelai. Ya. Terus yang terakhir, ya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, sukacita selalu di sini. Banyak masalah di dunia, saya pun ada masalah, saudara. Ya, bukannya ada, saudara. Ya. Tetapi justru melalui masalah ini, saya hubungannya dengan Tuhan lebih dekat lagi. Ya, mulai belajar. Ya, katanya Tuhan batu sandungan menjadi batu loncatan. Nah, coba gimana Tuhan maksudnya? Nah, saya mulai bertanya. Ya, jangan dianggap pendeta hamba Tuhan, khususnya saya nggak ada masalah. Ada, tetap ada. Cuma cara menanggapinya yang mungkin beda. Ya. Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Karena justru melalui itu kalau kita lulus, ya, iman kita akan bertumbuh. Dan kalau bimbang, Tuhan mempersiapkan dirinya untuk menjawab pertanyaan kita. Loh, itu ayat yang mantap sekali, saudara, bagi saya. Nah, kalau memang Tuhan melepaskan segala kita dari masalah, mestinya yang kepada Paulus, anak yang dikasihi, rasul lagi dia. Ya. Berdoa sampai 3 kali, saudara. Perhatikan sungguh-sungguh sampai 3 kali. Ya. Tapi dijawab, cukup sudah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Apa duri dalam daging dilepaskan? Enggak. Ganjel terus. Ada ganjel. Tapi aku fokusnya kepada engkau. Bukan kepada duri yang ada dalam dagingku. Ada lagi. Kalau Roh Kudus mengikuti engkau akan di dunia ini akan sukses ini itu. Di Alkitab ini saudara bisa baca di Kisah Para Rasul. Pengkhotbah pertama yang sedang berkhotbah diurapi Roh Kudus hanya sekali ditulis di Alkitab. Namanya Stefanus. Malah dilempari batu sampai mati, saudara. Nah, ya, aneh kan? Kalau pemikiran kita atau agama dunia yang namanya dilindungi ya, oleh roh yang mesti dilepaskan dari kematian. Batunya mungkin jadi roti, nah, jadi nggak jadi mati. Nah ini tetap batunya ya batu, orang itu mati. Tetapi apakah orang yang mati dalam Tuhan tidak suka? Diamkan aja? Oh enggak. Waktu dia menghadapi kematian, dia melihat surga terbuka. Dan Tuhan berdiri, Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa, menyambut dia, masuk ke surga. Itulah penghargaan yang paling tinggi. Jadi kembali, ya kesimpulannya adalah hal rohani, saudara. Ya, sungguh hal rohani. Kalau mau cerita pinter juga, sekarang di Cina itu pinter-pinter Apple. Saya senang sekali sekarang dengerin begitu. Teknologi modern. Itu orang-orang Cina, apa beragama, mayoritas tidak. Yang penting gigih, belajar mati-matian. Nggak ngerti siang malam, pelajari matematika, ilmu alam, ilmu IT, semacam pokoknya yang itu dikejar. Ya, mereka nggak percaya, ke mayoritas ya, bukan ada yang percaya, ya mayoritas orang-orang itu nggak percaya. Tapi bisa maju banget, saudara. Ya, jadi ya sangat bersukacita. Ayat terakhir 53. Yo, ayat terakhir 53. Baca bersama-sama. 2, 3. Mereka senantiasa berada di dalam baik,
dan memuliakan Allah. Ya, selalu, bukan selalu di gereja. Ya, baca ini langsung nanti siang malam pagi sore di gereja, bukan. Selalu hubungan dengan Tuhan. Bait Allah adalah kamu, ya, yaitu hati kita. Di sini Allah bersemayam, ada kontak terus, sambil nyetir tetap kontak, masak kontak, amin. Dan memuliakan Dia, bukan ngejar-ngejar berkatnya. Memuliakan Dia, aku bersyukur, berterima kasih, Engkau sungguh mengasihi aku, mati di kayu salib, dan seterusnya. Nah, ini yang namanya sudah klik, saudara. Ya. Harusnya seperti ini, senantiasa di bait Allah. Dulu saya pikirannya apa? Bait Allah fisik. Jadi saat saya lahir baru, kepengennya di gereja. Nah, rasanya kalau sudah di gereja, yang tak jadi apa waktu itu? Karena saya nggak bisa nyanyi, ya, nggak bisa doa yang meledak-ledak. Tapi yang penting saya ke gereja waktu itu. Tapi bukan itu, hati kita, ya, dan memuliakan Allah. Selain itu, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Itulah yang harus kita ketahui. Kita menjadi anak Tuhan seperti itu. Kalau enggak, nanti kita menjadi Yudas, saudara. Yudas, saudara. Ya, padahal Yudas dipilih oleh Tuhan sebagai rasul, ya. Tetapi dia mengkhianati dengan menjual Tuhan 30 keping uang perak. Ya. Ini lambang orang Kristen yang fokusnya kepada hal-hal materi, padahal dipilih Tuhan. Ya. Ayatnya di mana? Di Yohanes 6. Ya. Jelas sekali ini, saudara. Jadi anak iblis namanya. Wah, medeni banget ya, saudara. Kalau kira-kira sebagai anak iblis masuk surga enggak? Ya. Ini. Ayat 70. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksud orang, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ini orang Kristen asli nggak dipilih Tuhan? Asli. Tapi dalam perjalanannya fokusnya ke duit terus. Lah ini Tuhan kok mau mati nantinya disalib. Gagal saya ngapain ngikuti itu. Malah menjual dengan 30 keping perak. Ini lambang apa? Kristen yang semangat sekali, tapi tujuannya tentang dunia, bukan tentang hubungan dengan Dia, hubungan untuk dapat berkat. Nah ini salah. Ya. Anak iblis. Kalau anak ini seorang iblis ini, seorang di antara kamu, di antaramu adalah iblis. Lah kalau iblis masuk surga enggak? Nah, namanya iblis yang enggak masuk surga. Maka bertobatlah ini. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Ya. Karena di dunia ini kita di bawah kuasa si iblis. Tahta, harta, dan seks. Itu 3 musuh Allah. Tahta, harta, dan kalau pria ya wanita. Nah, tahta, harta, dan seks. Itu 3. Bertobat. Nah, ya. Jadi itu pun untuk saya, bagi hamba Tuhan. Nggak boleh sampai fokus dari prokerto ke sini, fokusnya duit, nggak boleh. Nggak mau itu. Ini jelas sekali, ini mau disangkal dari mana? Ya, disebut anak iblis kok. Aku yang milih kamu. Tapi dalam perjalanannya kamu malah menyangkal aku. Ya. Dengan apa? Dengan uang. Ya.
Bukan menyangka langsung ngomong begitu, enggak. Ini kan ngikuti terus ini sampai terakhir. Orang lain pada nggak tahu ini. Rasul yang 11 ini nggak ada yang tahu, pada bingung. Siapa itu? Nggak tahu. Sampai yang terakhir pun nggak tahu. Saudara. Kumpulnya bareng-bareng sebenarnya. Nah, itu ya, saudara. Awal tahun ini, perhatikanlah firman Tuhan ini. Ya. Jangan sampai suatu hari nanti kita menyesal, nggak ada artinya sekali. Maka sekaranglah kita bertobat. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Syukur dan terima kasih untuk apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, yaitu firman yang demikian jelas kepada kami semua, agar kami benar-benar mau datang kepada Engkau untuk bertanya, di mana ada pertanyaan yang kami bingung, kami percaya Engkau pasti akan menjawab, karena Engkau Allah yang hidup, yang bisa mendengarkan kami, dan juga bisa menjelaskan kepada kami. Kami bersyukur itu doa, dan kami apabila melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, kami akan segera bertobat. Kami tidak mau seperti Yudas yang akhirnya mati dengan masuk ke dalam neraka. Terima kasih Tuhan untuk itu semua, dan kami bersyukur berterima kasih untuk itu ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, angkat hati dan kedua tangan kita untuk diingatkan bahwa kita telah menerima berkat dari Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, dengan iman katakan amin. Ya.